Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal PM pada TO 5 kemarin. Oke, mungkin langsung aja ya. Soal pertama, yaitu Pak Saiful adalah seorang pembisnis di bidang aquascape. Oke, bla 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 bla. Diketahui beberapa informasi sebagai berikut mengenai biaya dan waktu pembuatan aquascape tersebut. Total waktu dan biaya dari pembuatan 5 aquascape jenis A, 3 aquascape jenis B, dan 1 aquascape jenis C adalah 55 jam dengan total biaya yaitu sebesar 6.515. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, total waktu dan biaya dari pembuatan 5 aquascape, 1 aquascape jenis B, 3 aquascape jenis C adalah 61 jam dengan harga 7.005.000. Oke, di sini udah ada keterangannya buat masing-masing narasinya. Nah, di sini katanya setelah dipotong biaya pembayaran pekerja dan biaya lainnya, Pak Saiful mendapatkan keuntungan sebesar 35%. Oke. Dari satu pembuatan aquascape. Dalam 1 bulan, perusahaan Pak Saiful membuat 30 aquascape jenis A, 8 aquascape jenis B, dan 6 aquascape jenis C. Jika biaya pembuatan aquascape yang disebutkan di atas adalah harga yang harus dibayar oleh pelanggan, maka keuntungan total yang didapat Pak Saiful pada bulan tersebut adalah. Oke, kita langsung aja ya bahas soal berikut. Nah, di sini kita misalkan satu jenis aquascape jenis A itu kita misalkan sebagai P, B itu sebagai Q, dan C itu sebagai R. Maka secara matematis tadi dua hal ini bisa dituliskan sebagai berikut, di mana 5P plus 3Q plus R adalah 6.515. Oke, yang kedua yaitu 5P plus Q plus 3R adalah 7.005.000. Nah, dengan pemisahan tersebut, maka pemasukan Pak Saiful adalah nih yang dari cerita di bawah ini 30 aquascape jenis A dan lain sebagainya. Secara matematis bisa dituliskan sebagai berikut, 3P plus 18Q plus 6R. Jika persamaan dikalikan 6, maka akan mendapatkan samanya awal kita kalikan 6. Oke, yang atas kita kalikan 6 itu akan hasilnya seperti ini, ya kan? Yaitu 5P dikali 6, itu namanya kali pelanginya, kita kali satu-satu, kemudian totalnya tinggal kita kalikan 6. Oke. Nah, maka akan menghasilkan persamaan seperti berikut, yaitu yang sama dengan pemasukan pada bulan tersebut oleh Pak Saiful. Oke, udah sama ya. Sehingga total pemasukannya yang diterima oleh Pak Saiful adalah 39.090.000. Nah, kita mau menentukan keuntungan, di mana katanya keuntungan Pak Saiful itu berapa persen? Ya, 35%. Yang diterima oleh Pak Saiful keuntungannya di 35%, sehingga tinggal kita kali aja 39.090.000 dikalikan 35%. Oke, maka keuntungan total yang diperoleh oleh Pak Saiful itu sebesar 13.681.500, sehingga jawabannya tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, di sini disajikan 2 buah diagram. Oke, katanya diketahui di kelas A memiliki 34 siswa dan di kelas B ada 38 siswa. Maka perbandingan antara jumlah anggota pramuka pada kelas A dengan seluruh pramuka pada kedua kelas, jadi pramuka gabungannya. Oke, di sini katanya untuk kelas A ada 34 orang, kelas B ada 38 orang. Maka di sini diperoleh persentase pramuka di kelas A adalah 38%, sehingga kalau kita mau cari jumlah orangnya, tinggal dikalikan dengan jumlah siswanya secara total di kelas A. Ya 38 ke 100 dikalikan 34. Nah, di sini memperoleh hasil 12,92. Nah, karena di sini kita mengacu pada orang, maka orang itu kan nggak ada yang koma ya. Sehingga kita genapkan dia menjadi 13 orang yang mengikuti pramuka pada kelas A. Oke,
kelas A kita udah dapat karena di sini anggota pramuka pada kedua kelas, sehingga kita juga perlu cari anggota pramuka di kelas B. Oke, caranya pun sama. Di sini pramuka diperoleh 29%. Tinggal kita kalikan dengan jumlah total siswa yang ada di kelas B, sorry ya. Oke, 29 per 100 dikalikan 38, ini sama, dia koma juga, maka kita genapkan ke bawah, yaitu menjadi 11 orang. Oke, di sini total anggota pramuka di dua kelas tersebut antara kelas A dan kelas B itu tinggal kita jumlahkan saja sehingga ada 24 orang. Nah, maka di pertanyaan di sini yang ditanya adalah perbandingan anggota pramuka kelas A dengan seluruhnya, artinya 13 banding 24. Oke, next. Soal yang berikutnya. Sarah dan Egy dengan tinggi yang sama yaitu 160 cm sedang mengamati sebuah pohon kelapa seperti pada gambar berikut. Oke, jadi Sarah dan Egy sedang mengamati sebuah pohon kelapa. Di mana katanya sin dari 53 adalah 0,8, cos 53 adalah 0,6, tan 53 adalah 1,3, sin 45 adalah 0,7, cos 45 adalah 0,7. Nah, di sini katanya manakah pernyataan yang sesuai? Oke, langsung aja kita bahas ya, kira-kira betul apa enggak. Nah, di sini pernyataan yang pertama, sudut 53 dan 45 yang digunakan Sarah dan Egy untuk melihat kelapa merupakan sudut elevasi. Betul, Sarah dan Egy ini sudut yang terbentuk adalah sudut elevasi, artinya pernyataan satu dia betul. Oke, yang kedua, untuk menghitung tinggi pohon lebih mudah menggunakan perbandingan trigonometri. Ini juga betul ya. Kemudian jarak Sarah dan Egy adalah sama. Oke, ini belum tentu jaraknya sama, sehingga bisa dibilang pernyataan tinggi itu salah. Tinggi pohon kelapa yang dilihat oleh Sarah dan Egy adalah sama. Betul, jadi sehingga pernyataan yang betul adalah 1, 2, dan 3. Oke, kita beralih ke soal yang berikutnya. Nah, di sini juga ditanya pernyataan berikut yang sesuai. Oke, pernyataannya langsung kita bahas aja di pembahasan ya. Katanya, kelas 12A terdapat 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Rata-rata nilai ulangan kelas tersebut adalah 80,8. Dari hasil nilai tersebut terdapat 4 siswa yang minta remedial dengan nilai 54, 60, 63, dan 64. Jika setelah remedial nilai rata-rata siswa yang remedi naik 7 poin, sekolah akan mengadakan sebuah lomba voli yang beranggotakan 6 orang siswa. Setiap kelas diminta untuk mengirimkan perwakilannya. Manakah pernyataan berikut yang sesuai? Oke, di pernyataan yang pertama terdapat 4 siswa laki-laki yang mengikuti perlombaan voli tersebut, sehingga kita tinggal pakai kombinasi aja ya. Sorry, di sini harusnya kombinasinya 4 ya, karena laki-lakinya diminta 4 orang. Artinya, nih lihat nih, ada 14 laki-laki. Totalnya di sini ada 14 siswa laki-laki. Nah, di sini di pernyataan 1 yang diminta, kira-kira kalau laki-lakinya ada 4 orang tuh berapa banyak cara yang terbentuk? Sehingga di sininya 4 nih. Nah, kan dimintanya 6. Laki-lakinya udah 4, berarti perempuan sisanya yaitu 2. 16 dari mana, Kak? 16 itu dari 16 siswa perempuan. Kemudian kita gunakan operasi kombinasi. Setelah dihitung akan menghasilkan 120.120 cara bila yang diminta 4 orang laki-laki dan 2-nya perempuan. Nah, sehingga pernyataan 1 dia benar. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Banyaknya cara memilih jika yang dipilih semua laki-laki. Beda dari yang tadi, kalau yang tadi laki-lakinya dimintanya 4, sekarang dari 6 orang siswa yang mengikuti lomba voli, kita pengen 6-6-nya ini laki-laki. Sehingga kombinasinya berubah lagi nih. Dari 14 yang diminta adalah 6. Seperti operasi hitung kombinasi biasanya. Sehingga cara yang terbentuk yaitu sebanyak 3003 cara. Sehingga pernyataan 2 juga dikatakan benar. Next, kita
Yang berikutnya, diagram berikut menampilkan data mengenai penggunaan lahan oleh masyarakat yang berada di dua daerah, yaitu daerah P dan daerah I pada tahun 2023. Berdasarkan penggunaan lahan untuk perumahan, perdagangan, dan industri, diketahui bahwa populasi masyarakat yang memiliki lahan di daerah P sebanyak 18 orang, sedangkan populasi masyarakat di daerah I sebanyak 30 orang. Tentukan benar atau salah dari pernyataan-pernyataan berikut. Oke, di sini kita menghitung jumlah masyarakat di masing-masing daerah ya. Yang pertama yang di daerah P, untuk perumahan dia ada 42%. 42% kita kalikan dengan 18.000, yaitu populasi masyarakat yang ada di daerah P, sehingga jumlahnya yaitu jadinya 7.560. Oke, untuk yang perdagangan ada 35%. Kita kalikan lagi 35 dikalikan 18.000 sehingga hasilnya adalah 6.300. Yang terakhir di bidang industri yaitu sebesar 23% nih, tinggal kita kalikan aja ya. 23% dikalikan 18.000. Begitupun untuk daerah I. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat yang menggunakan lahan untuk industri adalah 5.940, yaitu dari jumlah ini yang 4.140 dijumlahkan dengan daerah P dengan daerah I itu dijumlahkan, sehingga 5.940 orang itu lebih kecil dari 11.400 orang. Artinya pernyataan 1 dia salah. Yang pernyataan 2, penggunaan lahan untuk perumahan daerah I yaitu di sini ada 16.800, sehingga 16.800 ini lebih besar ya daripada yang di daerah P. Artinya pernyataan 2 benar. Masyarakat daerah I yang menggunakan lahan perumahan yaitu ada 16.800, dia lebih kecil daripada populasi di daerah P, sehingga pernyataan nomor 3 juga benar. Next, soal yang berikutnya. Lagi di sini ada dua diagram antara dua sekolah yang berbeda, yaitu sekolah A dan sekolah B. Diketahui populasi murid di kelas 12 di sekolah A adalah 350 orang. Di sini ada 350 orang dan di kelas B ada 475 orang. Dari pernyataan-pernyataan berikut, manakah yang salah? Kalau benar atau salah, manakah yang benar atau salah? Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi kira-kira kayak tadi ya, mana yang benar, mana yang salah. Untuk yang pernyataan 1, banyaknya murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata di sekolah B lebih banyak daripada populasi kemampuan di atas standar di sekolah A. Di atas standar di kelas A, di atas standar di kelas A ada 30%, artinya 30% dikalikan dengan 350, yaitu hasilnya 105. Di sini ada kemampuan di atas standar. Kemampuan di atas standar di sekolah B ada 32%. 32% dikalikan dengan populasi di sekolah B, yaitu 475. Sehingga hasilnya yaitu 152. Artinya pernyataan 1 benar ya, yang sekolah B dia lebih besar daripada yang A. Lanjut. Selisih banyaknya murid di bawah standar di sekolah A dan sekolah B adalah 8%. Banyaknya murid yang di bawah standar ya. Di kelas A di bawah standar itu ada 28%, tinggal dikalikan lagi dengan 350, hasilnya adalah 98. Untuk di sekolah B, untuk yang di bawah standar ada 36%, kayak tadi dikalikan dengan 475, sehingga hasilnya adalah 171. Di sini yang ditanya adalah selisihnya atau persentase selisihnya. Tinggal dikurang sekolah B dikurang sekolah A per sekolah B ditambah sekolah A dikalikan dengan 1%, sehingga hasilnya adalah 27,1. Artinya pernyataan 2 salah karena di sini 8%, di sini kita dapat hasilnya yaitu 27,1%. Kita lanjut ke soal yang nomor 3.
soal nomor 3, pernyataan nomor 3. Banyaknya murid yang berprestasi di sekolah A kurang dari murid yang berprestasi di sekolah B. Oke, lihat yang berprestasi di sekolah A ada 4%. 4% dikalikan 350 ya, hasilnya yaitu 14. Oke, kalau di sekolah B yang berprestasinya ada 8%. Sebenarnya dari persennya aja udah kelihatan mana. Apalagi di sekolah B ini jumlahnya lebih banyak, otomatis dia lebih besar. Kalau nggak percaya kita buktikan. Sekolah B 8%, 8% dikalikan dengan 475, sehingga dia menghasilkan orangnya itu ada 38 orang. Maka pernyataan 3 juga benar, artinya murid yang berprestasi di sekolah A itu kurang dari murid yang berprestasi di sekolah B. Oke, kita langsung aja ke soal yang berikutnya. Sama kayak tadi, di sini ada 2 diagram. Oke, kita diminta untuk membandingkan data-datanya ini sesuai dengan permintaan. Kalau yang ini, untuk yang A dia berhasil menjual 800 ton, dan yang di toko B dia berhasil menjual 750 ton. Oke, pernyataan 1. Jumlah penjualan es krim coklat toko B lebih banyak dibanding penjualan es krim strawberry di toko A. Oke, caranya kayak tadi, dilihat persentasenya kemudian dikalikan dengan jumlah penjualan secara total. Oke, sehingga bisa dilihat aja nih angkanya, jumlah penjualan es krim coklat di toko B tidak lebih banyak dibandingkan penjualan es krim strawberry di toko A. Artinya pernyataan 1 salah. Kita lanjut ke pernyataan 2. Jumlah penjualan es krim coklat di toko A lebih sedikit dibanding penjualan es krim vanilla di toko B. Oke, cara hitungnya sama kayak tadi, bisa dilihat karena angkanya sama, artinya dia tidak lebih banyak atau lebih sedikit, sehingga pernyataan dia juga salah. Kita lanjut. Jumlah penjualan es krim strawberry toko A lebih banyak dibandingkan toko B. Oke, kita lihat toko A kalau dikalikan toko B. Nah, lihat toko A sama toko B, betul A yang lebih banyak dari B, lihat betul, sehingga pernyataan 3 dia betul. Next, yang berikutnya di sini sama nih, kita masih berkaitan sama diagram. Dari seluruh siswa kedua kelas, persentase anggota silat pada kelas A adalah sebesar, oke, di sini disuruh pembulatan ya. Lihat nih, katanya di kelas A itu dia ada berapa persen yang silat? Dia ada 18%. Oke, tinggal dikalikan oleh 34. Dia ada 6 orang. Oke, jumlah seluruh siswa, ini kan persentasenya diminta untuk kedua kelas ya. Sehingga 6/72, 72 itu dari jumlah siswa kedua kelas, 6 itu dari jumlah anggota silat, dikalikan dengan 100%, maka menghasilkan nilai yaitu sebesar 8,33%. Oke, soal yang berikutnya. Dalam sebuah perlombaan debat bahasa Inggris, tiap kelas harus mengirimkan perwakilan 2 orang anggota English Club. Banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang secara acak pada kelas B adalah, oke, di sini kita lihat ya, anggota English Club di kelas B ada 24%. Kita mau mencari tahu dulu nih, kira-kira di kelas B ini English Club-nya ada berapa orang gitu. Nah, setelah dihitung dia ada 9 orang. Makanya perwakilannya 2 orang. Secara acak nih kita pilihnya, maka kita tinggal pakai kombinasi untuk mencari tahu kira-kira ada berapa banyak susunan yang bisa dibentuk atau kemungkinan. Oke, kayak biasa 9 dari total siswa yang mengikuti English Club di kelas B, 2 adalah perwakilan yang mengikuti debatnya. Oke, sehingga pakai operasi hitung kombinasi pada biasanya, maka hasilnya ada 36 siswa. Next, soal yang berikutnya. Terdapat lidi sepanjang 8,5 meter untuk membuat kedua diagonal. Layang-layang yang bisa dibentuk oleh lidi tersebut adalah sebanyak, oke, kita mau cari tahu dulu nih, kira-kira untuk satu layang-layang ini kita membutuhkan lidi itu sebanyak berapa panjangnya. Oke, lihat nih di sininya kita tinggal pakai
apa? Tinggal kita jumlahkan aja dari ujung ke ujung nih. Kita kan pakai lidi itu buat tengahnya ya. Dari ujung ke ujung ini 16, diagonal yang keduanya 4, artinya 40. Sorry. Diagonal satunya 60, diagonal 2-nya 40. Tinggal kita jumlahkan panjang dari lidi yang kita butuhkan adalah 40 ditambah dengan 60, yaitu 100 cm. Nah, 100 cm ini untuk membuat satu layang-layang, sehingga kalau 8,5 meter kita ubah dulu ke senti, dia ada 850 cm. Kemudian kita mau mencari tahu jumlah layang-layang bisa dibentuk, tinggal kita bagi aja 850 nih panjang lidi yang kita punya dibagi dengan panjang lidi untuk satu layang-layang, sehingga layang-layang yang bisa dibentuk adalah 8,5, atau bisa kita simpulkan bahwa kita bisa membuat 8 layang-layang dengan sisa lidi sebanyak 50 cm. Oke, soal yang berikutnya. Suatu survei dilakukan kepada seluruh siswa kelas 5 di SDNX untuk mengetahui minat mereka terhadap kursus robotik. Oke, berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan bahwa 50% dari total putri dan 75% dari total siswa putra menyatakan mereka minat pada kursus robotik. Didapatkan juga perbandingan siswa putra dan siswa putri yang menyatakan berminat adalah 1:1. Diberikan pernyataan berikut berdasarkan hasil survei. Pernyataan di atas yang benar adalah, oke, kita bahas satu-satu ya. Di sini pernyataan 1, 3 dari 4 siswa laki-laki kelas 5 di SDNX minat kursus robot. Oke. Kita mau cari tahu, menentukan perbandingan antara siswa laki-laki yang minat kursus robotik dan total siswa laki-laki. Kita misalkan AM adalah siswa laki-laki yang minat robotik di kelas 5 dan A adalah total siswa di kelas 5 nih. Oke, AM per A 75% yang minat ya, dikalikan dengan A per A. Coret. Oke, bisa dicoret ya karena A-nya sama. Artinya 75%. 75% kalau kita bikin pecahan biasa dia 75 per 100, sehingga kalau disederhanakan dia adalah 3 per 4, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa 3 dari 4 siswa laki-laki di kelas 5 SDNX minat kursus robotik. Artinya pernyataan 1 dulu. Kita lanjut ke pernyataan 2. Setengah dari banyak siswa kelas 5 SDNX yang minat kursus robotik adalah perempuan. Oke, di sini kan kita diketahui ya tadi perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan yang minat adalah 1:1. Sehingga setengahnya dari banyak siswa kelas 5 yang minat kursus robotik adalah perempuan dan setengahnya adalah laki-laki, karena perbandingannya sama. Nih bisa dibilang arti setengah-setengah mereka. Oke, sehingga pernyataan 2 juga benar. Next, kita lanjut. Pernyataan 3. 25% siswa laki-laki kelas 5 SDX tidak berminat kursus robotik. Betul, tadi katanya yang minat ada 75%. Sehingga tinggal kita kurangi aja dari 100% laki-laki ini dikurang 75% yang minat. Artinya sisanya ada 25% kan. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa 25% ini dia tidak tertarik untuk mengikuti kursus robotik ini. Artinya pernyataan 3 juga benar. Next, pernyataan terakhir. Jika banyak siswa laki-laki kelas 5 SDX adalah 60 orang, maka banyak cara memilih 2 orang secara acak dari siswa laki-laki yang tidak tertarik kursus robotik adalah 105 cara. Ini kita pakai kombinasi ya, karena di sini ada kata kuncinya dipilih secara acak. Oke, kayak tadi nih, yang tidak minat robotik kan ada 25%, dikalikan 60, artinya 25% dari 60 orang ini itu berapa? Artinya dia ada 15 orang nih yang tidak tertarik mengikuti kursus robotik. Nah, dari 15 kita pakai kombinasi, kan tadi aku udah bilang 15 yang mau dipilihnya adalah 2 orang secara acak, artinya 15 dan 2. Oke, sehingga banyaknya cara ada 105 cara. Kita lihat 105 cara. Artinya pernyataan 4 juga benar. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Yang berikutnya,
Seorang anak membeli layang-layang dengan ukuran seperti pada digambar. Luas kertas yang menutupi layang-layang. Oke, ini mah agak mudah ya, karena kita tinggal pakai luas rumus layang-layang. Oke, mungkin dari sekarang teman-teman udah bisa sambil nyicil kira-kira luas-luas bangun datar, yang kayak gitu-gitu, volume-volume, teman-teman juga udah mulai bisa ingat-ingat kembali. Oke, rumus dari luas layang-layang adalah D1 kali D2 dibagi 2, atau boleh setengah kali D1 kali D2. Oke, sehingga hasilnya adalah 1200. Next, ke soal yang berikutnya. Sebuah perusahaan sepatu lokal memproduksi 5 jenis sepatu, yaitu sepatu A, B, C, dan E. Harga jual setiap jenis sepatu tersebut berturut-turut adalah 400.000, 360, 520, dan 600 dan 250. Karena ada kenaikan biaya produksi, tahun ini harga jual setiap jenis sepatu akan dinaikkan dengan ketentuan sebagai berikut. Harga jual sepatu yang harga jual awalnya kurang dari 500 akan naik 20%. Oke, harga jual jenis sepatu yang harga jual awalnya lebih dari 500 dia akan naik senilai 15%. Harga sepatu akan dinaikkan karena perusahaan menargetkan persentase keuntungan harga jual setiap jenis sepatu adalah tetap meski biaya produksinya naik. Keuntungan penjualan sepatu jenis D adalah 60% dari harga jualnya. Jika biaya produksi didefinisikan sama dengan modal untuk memproduksi sepatu, maka kenaikan biaya produksi yang terjadi pada jenis sepatu D adalah diketahui harga jual awal sepatu D ya, D itu adalah 600.000 dengan kenaikan sebesar 15%. Kenapa 15%? Karena di sini ada ketentuan harga jual sepatu yang harga awalnya lebih dari 500 akan naik 15%. 600 itu kan lebih dari 500 ya, sehingga kenaikannya adalah 15%. Oke, harga jual setelah naik itu ia menjadi 690.000. Oke, kita mau menentukan biaya produksi atau modal dari harga awalnya, yaitu kita pakai rumus ini, untung awal sama dengan 30% dikalikan dengan harga. Nah, untung ini kan dia harga jual dikurang modal awal, sehingga kita masukin harga jualnya 600, modal awalnya nanti kita cari 60% dikalikan dengan harga awal. Oke, 60% dari sini ya. Oke, sehingga hasilnya modal awalnya yaitu sebesar 240. Kemudian kita mau menentukan biaya produksi dari harga setelah kenaikan. Sama kayak tadi ya, operasi hitungnya, tapi di sini tadi kita pakai harga awalnya itu harga jualnya yang awal yaitu 600. Di sini kita pakai harga jual yang baru yaitu 690 yang udah kita cari tadi. Kemudian kita mau menentukan kenaikan modalnya, sehingga tinggal dikurang aja nih yang akhir dikurang yang awal, yaitu kenaikannya sebesar 36.000. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita next. Desa X mengadakan perlombaan 17 Agustusan. Salah satu lombanya adalah lomba memasukkan kelereng ke dalam botol. 10 botol, yaitu botol ke-1, botol ke-2, dan seterusnya ditaruh sejajar secara berurut-urut dengan jarak antar botol adalah 4 meter dan diameter alas diabaikan. Kotak yang berisikan 5 kelereng merah, 5 kelereng putih, dan 5 kelereng hitam berada sejauh 7 meter di hadapan botol pertama. Kotak tersebut tertutup dan hanya tersedia sebuah lubang agar peserta bisa mengambil kelerengnya, sehingga mereka harus mengambil kelereng secara acak tanpa bisa memilih. Setiap peserta Setiap peserta lomba mulai berlari dari posisi botol ke-10. Lalu harus mengambil satu demi satu, tidak sekaligus, kelereng dari kotak untuk dimasukkan ke dalam botol. Botol yang diisi berurutan mulai dari botol ke-1, botol ke-2, dan seterusnya sampai botol ke-10. Peserta dikatakan telah selesai apabila sudah kembali berdiri ke posisi botol 10. Jarak dari kotak yang berisikan kelereng ke botol 4. Oke, tadi kan dijelasin ya, katanya tiap botol itu dia jaraknya 4 meter. Nah, di sini kotak kelerengnya itu jaraknya 7 meter.
Oke, kalau misalkan yang dicari botol keempat nih, tinggal dijumlah aja nih. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 7, yaitu jaraknya adalah 19 meter. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita next. Soal berikutnya. Suatu UMKM memproduksi tenda camping seperti pada gambar di bawah. Proses produksi tenda tersebut dimulai dengan membuat kerangka tenda yang terbuat dari pipa besi. Setelah ada kerangkanya, maka dijahit kain yang sesuai dengan ukuran tenda tersebut. Kain tersebut menutupi keseluruhan bagian kerangka termasuk alasnya. Luas kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut nih adalah, ya kita tinggal pakai luas permukaan. Nah, tapi di sini kita perlu cari sisi miringnya dulu, atau kita misalnya di sini pakai nilai P. Oke, sisi miring kan artinya alas kuadrat ditambah akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Di sini alasnya 1,5. Ini mungkin tulisannya agak jelek. Maksudnya adalah akar 1,5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1,5 kali 1,5 adalah 2,25. 2 kali 2 adalah 4, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 6,25. Sehingga nilai P atau nilai sisi miringnya adalah 2,5. Di sini kita mau menentukan luas kain yang diperlukan ya. Artinya luas sama dengan 2 dikali luas segitiga, karena kan pintunya nih dua-duanya segitiga ya, makanya dia dikali 2. Dikalikan dengan 2 luas persegi panjang atau dinding tendanya nih, 1 sama yang sebelahnya kan 1. Kemudian ditambah dengan luas panjang alasnya yang di bawahnya, karena bawahnya juga tertutup katanya, sehingga diperoleh luasnya yang dibutuhkan yaitu sebesar 54 meter persegi. Jawaban yang tepat adalah yang E. Jawaban yang tepat adalah E. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini katanya sebuah perusahaan sepatu lokal, ini narasinya kurang lebih sama kayak yang tadi, cuman pertanyaannya dia yang diubah. Berdasarkan harga yang telah dinaikkan, selisih dari rata-rata harga sepatu yang kurang dari 500 dan lebih dari 500 adalah Di sini kita lihat sepatu A, harga awalnya itu 400 dan sekian. Oke, lihat nih di sini katanya kalau kurang dari 500 harganya dia kenaikannya 20%. Kalau lebih dari 500 kenaikannya 15%. Sehingga kita bikin tabel aja langsung ya, diperoleh kayak gini. Kalau ada pertanyaan, Kak itu kenapa dikalikan dengan 120 padahal kan kenaikannya cuma 20%? Teman-teman ingat kalau harga baru itu kan artinya harga awal ditambahkan 20% dikalikan dengan harga awal. Kita bisa ditulisnya secara langsung ini, praktisnya tinggal aja 120 dari 100% dan 20%. Maka harga jual barunya dia 480 dan lain sebagainya ya. Di sini kita mau menentukan rata-rata harga sepatu yang lebih dari 500 dulu. Yang lebih dari 500 kan ada 2. Ada yang 589 dan 690, rata-ratanya adalah 644. Kemudian di sini kita mau cari rata-rata harga sepatu yang kurang dari 500, yaitu ada 1, 2, dan 3. Kita jumlah, kemudian dibagi 3, hasilnya adalah 404.000. Nah, di sini katanya kita mau menentukan selisih. Tinggal dikurang aja nih, kayak tadi caranya sama. 644 dikurang 404, yaitu hasilnya adalah 240.000, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Next, soal yang berikutnya. Yang ditanya adalah perbandingan volume akuarium A dan akuarium B. Teman-teman bisa baca dulu soalnya. Di sini diketahui katanya ukuran akuarium A panjang, lebar, dan tingginya adalah 120 kali 60 dan 77, dan akuarium B adalah 144 dan 56. Perbandingannya langsung kita masukin aja ke rumus perbandingan atau rumus volume dulu nih. VA banding VB atau VA per VB. Yaitu volume itu kan karena di sini bentuknya balok, sehingga tinggal panjang kali lebar kali tinggi untuk masing-masing akuarium. Kita masukkan angkanya 120 dikali 60 dikali 77 dibagi 100 dikali 44 dikali 56, sehingga hasilnya adalah 9/4. Artinya perbandingannya adalah 9/4, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Oke, teman-teman bisa baca dulu narasi di atas. Kita langsung aja nih. Di lapangan tersebut akan dilaksanakan acara perlombaan 17 Agustus yang terdiri dari beberapa jenis lomba. Setiap lomba membutuhkan lahan berukuran 9 meter. Banyaknya jenis lomba maksimal yang dapat dilaksanakan di lapangan tersebut. Oke, tinggal kita hitung nih, luas lapangan itu sama dengan luas ABCD ditambah dengan dikurang dengan jalannya. Di sebelah sini jalannya. Maka P kali P sama dengan P dikali 3/2P, oke, sama dengan P tambah 5 dikali 3/2P ditambah 5 min 250 dari sini. Oke, sehingga hasilnya adalah lebarnya nih 8, sehingga P-nya dulu nih, kita dapat nilai P-nya, nanti panjangnya yaitu 27 meter. Kemudian kita tinggal cari lebarnya, di mana lebarnya ini dia 2/3P. Jadi tinggal kita masukin 2/3 dari 27 adalah 18. Nah, kita mau menentukan luas lapangannya, yaitu tinggal panjang kali lebar, sehingga luasnya yaitu ada 486. Nah, di sini kita mau menentukan banyaknya jenis lomba yang dapat dilaksanakan. Satu jenis lomba dia membutuhkan panjangnya 3 dan lebarnya 3. Karena kenapa? Di sini dia ukurannya satu jenis lomba butuh 3 meter. Karena P dan L habis dibagi 3, maka semua lahan di lapangan bisa terpakai. Artinya banyaknya lomba nih. Di sini luas lapangan per lahan yang dibutuhkannya di sini ada 9 meter persegi. Ya udah, langsung aja jawabannya dia ada 54 jenis lomba, sehingga jawaban kita yang D. Next, kita lanjut soal yang berikutnya. Ini dia kurang lebih soalnya mirip-mirip sama soal biang lala yang pernah kita bahas di PM juga ya di kelas. Oke nih, kita langsung aja. Katanya pada saat jarak lampu di titik G mencapai nilai terpendek, maka panjang bayangan tiang FG, panjangnya ini kira-kira panjang bayangan terbentuk tiang FG adalah. Oke, kalau kita gambar nih, kita proyeksiin, gambarnya kan akan jadi seperti ini ya. Nah, kita misalkan, kita anggap aja bahwa segitiga yang di atas ini, yang sebelah sini nih, yang siku-siku yang ini, dengan segitiga yang bawah, oke, itu sebangun. Artinya tinggal kita pakai perbandingannya aja untuk menentukan panjang bayangannya. Oke, atau tinggi panjang bayangan FG-nya. Oke, tinggal atau nih keluar FJ nih, karena kan panjang bayangannya di sini nih, jatuhnya bayangan. Oke, sehingga GF per FJ sama dengan GK per kaki. Oke, kita masukin 2 banding 2 banding FJ sama dengan 2/14. Oke, ini kan kalau dilihat juga ya, dikali silang, oke, dua-duanya sama. Ini kita bisa coret sehingga FJ-nya adalah 14. Jadi bayangan tiang FG adalah 14 meter. Oke, kita next soal terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini. Bentuk pada gambar di bawah ini dibuat dari batang korek api. Ini bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Oke, pola korek api yang terbentuk nih 1, 2, 3, ini pola 1, 2, dan 3. Yang ini 6, ini 10, dan ini 14. Nah, kayaknya ini yang pernyataan 1. Kita mau mencari tahu selisihnya tiap korek ini berapa selisihnya. Oke, sehingga kita tinggal kurangin aja ya. Pola kedua dikurang pola pertama, boleh. Pola ketiga kurang pola kedua, karena hasilnya bakalan sama nih. Sehingga selisih yang terbentuk adalah 4. Sehingga pernyataan 1 dia benar. Oke, untuk pernyataan 2 kita diminta untuk mencari pola barisan aritmatika ke 31. Sehingga kita udah punya A-nya 6, N-nya 31 dikurang 1, dan bedanya tadi kita udah dapat 4. U31-nya adalah 126. Oke, kalau di sininya dia di opsinya, di pernyataan 2-nya dia katanya
bentuk pola ketiga satu korek api yang dibutuhkan adalah 126. Kira-kira, sorry, iya nih 126, sehingga pernyataan 2 adalah salah. Oke, yang terakhir, mencari nilai N dari bentuk pola korek api yang dapat dibentuk jika jumlah korek apinya 405. Oke, sama kayak tadi, UN-nya itu 105, kita mau cari nih kira-kira ini pola keberapa. Oke, sehingga kita pakai cara kayak tadi, kita mau cari N-nya. Oke, maka N-nya adalah 400/4, sehingga pernyataan 3 juga benar. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.